Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Sahabat inovasi, berjumpa lagi di acara kita One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas satu inovasi yang berjudul Swab. Nah, seperti apa inovasi Swab ini? Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang inovator, anak muda, keren, dan tentunya inovatif. Nah, adik kita ini merupakan salah satu pemenang Harapan 1 di ajang pemilihan inovator Sumsel Sumatera Selatan yang diselenggarakan beberapa minggu lalu. Nah, langsung saja kita sapa. Halo, adik Jonathan Julardi. Iya. Iya, apa kabar? Baik, Kak. Baik. Iya. Sehat ya? Sehat, Kak. Sekolah masih? Sekolahnya daring. Oh, masih tetap daring Iya. ya? Oh, jadi gimana daring? Enak nggak? Kalau menurut saya sih kurang efektif, soalnya agak susah nangkep pelajaran yang diberiin oleh gurunya. Oh, jadi lebih suka tatap muka ya? Iya. Oh ya, gimana dengan kan kita rencana kan bulan Januari ada tatap muka? Iya. Gimana tanggapannya? Ya, yang pasti seneng ya. Seneng ya? Seneng soalnya kalau belajar tatap muka tuh lebih dapet materinya tuh, lebih paham, lebih mudah mengerti gitu. Soal tatap muka tuh juga jadinya tuh kegiatan seluruhnya tuh bisa dilaksanain kayak ekskul, kayak itu kan ekskul peneliti yang ada di sekolah kita. Jadi kita tuh bisa riset bareng lagi kayak itu, Mbak. Iya iya. Oke, sahabat inovasi, adik kita Jonathan Julardi ini adalah siswa dari SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. Nah, ini ada di Sumatera Selatan. Tentunya ini SMA yang menciptakan sang inovator yang telah hadir di tengah kita. Nah, berbicara soal inovasinya sendiri, itu Swab ya? Iya. Itu Swab yang sekarang lagi Bukan, Mbak. Itu buat alat. dites Ya, kalau mau bukan. itu enggak? Bukan. Kan namanya mirip ya Swab. Nah, Swab ini apa kepanjangannya? Swab itu Smart Wastewater Purifier. Itu alat yang kami ciptakan untuk menjernihkan air dari limbah cair kelapa sawit. Oh, Iya. jadi ini inovasi alat? Iya. Oh, bukan prosesnya ya? Bukan. Oh, jadi ini alat. Nah, kepikiran nih bahwa untuk bikin alat ini gitu ya. Nah, itu idenya dari siapa? Untuk alat ini tuh karya dari kami bertiga. Sebenarnya ada teman saya juga, namanya Echa sama Yusuf. Awalnya itu terpikir soalnya kan di Sumatera Selatan itu salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, terutama di daerah kami Banyuasin. Nah, mungkin karena adanya kelapa sawit ini membuat berbagai perusahaan bermunculan di Banyuasin. Bermunculan perusahaan ini juga diikuti dengan berbagai limbah yang dihasilkan dari proses-proses yang mereka lakukan. Salah satunya itu limbah cair kelapa sawit. Limbah cair. Untuk hal ini kayak melihat akibat adanya limbah cair kelapa sawit ini menimbulkan permasalahan di masyarakat yang berada di sekitar perusahaan itu, Mbak. Terutama mengenai air bersih. Akibat adanya limbah ini membuat keberadaan air bersih di perumahan-perumahan di sekitar perusahaan itu menjadi kurang baik. Oh, kurang baiknya apa nih? Rasanya, bau atau apa? Untuk yang paling utama itu baunya. Baunya ya? Ya, akibat adanya limbah ini membuat baunya itu, bau air di sekitar itu lebih menyengat. Jadi masyarakat sekitar situ kalau terima air bersih itu karena ada limbah itu jadi kurang. Iya, jadi kurang takut juga, Mbak. Untuk mengkonsumsinya ya. Oh, jadi itu dasarnya adik-adik menciptakan inovasi tersebut. Nah, kalau dari proses pembuatan inovasi tersebut itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau untuk risetnya itu lama ya. 1 tahun, hampir 1 tahun. Kami mulai dari Maret 2019. Untuk pembuatan alat itu kira-kira 1 bulan. Untuk buat alatnya tuh cukup besar, soalnya
dibutuhkan juga bak penampung, ada beberapa tahap dari alatnya itu, Mbak. Oh, iya iya. Nah, itu alatnya sendiri itu kan alat nih. Iya. Bahan-bahannya itu mudah didapat. Kalau untuk bahan-bahannya itu kami gunain barang-barang bekas. Oh, barang bekas. Kayak ya apa tuh? Wadah penampung bekas gitu. Yang lain-lain arang. Nah, di sini khusus untuk alat kami ini kami gunain karbon aktif. Nah, karbon aktif ini kami buat dari tempurung kelapa sawit. Mengapa kami memilih tempurung kelapa sawit ini? Soalnya waktu kami datang ke perusahaan X itu, perusahaan swasta di Kabupaten Banyuasin itu, ternyata keberadaan tempurung kelapa sawit itu tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi waktu kami datang itu tempurung kelapa sawit itu berserakan saja di sekitar jalan itu. Nah, kami berpikir bahwa sepertinya ada potensi yang bisa ditarik dari tempurung kelapa sawit yang ada di perusahaan itu, dan kami olah menjadi arang aktif, dan ternyata mampu menurunkan pH dari limbah cair kelapa sawit. Oh, jadi justru arangnya itu dari tempurung yang nggak terpakai juga. Jadi jadi inovasi ini alatnya itu dari barang-barang yang nggak terpakai gitu. Artinya inovasi ini relatif murah ya? Iya, benar. Oh, udah pernah dihitung berapa biaya ininya? Kalau budgetnya itu kurang dari 100.000 bahkan. Oh, kurang 100.000. Iya. Iya, karena menggunakan barang-barang bekas. Kalau apa yang kita beli yang nggak bekasnya apa? Yang nggak bekas sih kayaknya nggak ada. Nggak ada, semua barang bekas. Iya. Oh, iya. Nah, kalau proses pembuatan inovasinya sendiri itu siapa aja yang terlibat? Kalau yang terlibat, paling utama terlibat itu ya kami bertiga. Ada juga 2 guru pembimbing dari SMA kami yang selalu memberikan masukan kepada kami untuk alat yang telah kami buat. Itu aja. Jadi memang prosesnya panjang ya, karena try and error ya. Jadi sampai 1 bulan hasilnya udah kelihatan sampai maksimal. Oke. Nah, kalau ini sudah ada inovasi, tentunya ini kan kita bikin inovasi tujuannya agar bermanfaat ya. Nah, ini manfaatnya seperti apa? Kalau manfaat yang dihasilkan dari alat ini tentu akibat adanya alat ini keberadaan air bersih di daerah sekitar perusahaan itu bisa lebih maksimal, lebih bersih dari sebelumnya. Selain itu, alat ini juga mampu mempercepat proses pengolahan limbah cair kelapa sawit di perusahaan X. Jadi yang awalnya itu hampir memiliki 5 tahapan sampai 1-2 minggu, dengan alat ini bisa hanya sampai hitungan jam. Oh, iya. Memperpendek proses yang sebelumnya ya. Oh, jadi ini sangat efektif sekali ya kalau untuk pemanfaatannya ya. Nah, kalau tadi manfaatnya, nah keunggulannya sendiri apa? Kalau keunggulan dari alat ini ya lebih ekonomis ya dibanding alat-alat yang lain, dan kemungkinan besar penerapannya di masyarakat itu lebih mudah dibanding metode-metode yang ada sampai saat ini. Oh, jadi ini inovasinya ya, lebih ekonomis, lebih mudah dimanfaatkan, dan semua orang pasti bisa tanpa harus belajar lebih dalam ya. Selain itu alat ini juga multifungsi, bukan nggak hanya menghasilkan air bersih, alat ini juga menghasilkan pupuk organik yang bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pupuk. Jadi selain tadi menjernihkan air, bisa juga untuk pupuk organik. Jadi ada 2 inovasi dong di sini. Ada juga di dalam alat itu ada bak penampung kan. Nah, di bak penampung itu juga bisa dijadikan budidaya kangkung. Jadi banyak satu alat tuh bisa multifungsi gitu dalam alat kami. Iya. Jadi memang inovasi ini tadinya maunya satu, ternyata banyak yang didapat lebih dari satu ya inovasinya. Oh iya. Nah, kalau hambatannya sendiri ada nggak pada saat kita melakukan inovasi ini? Kalau hambatan yang paling utama sih dari segi biaya ya. Apalagi bagian untuk mendapatkan data kuantitatif dari
hasil-hasil sampel yang didapatkan dari setiap tahapan. Oh, jadi ini ya pada saat proses risetnya ya. Iya, Tapi kalau untuk inovasinya sendiri itu ekonomis, Iya. cuman pada saat risetnya Iya. itu ya, jadi kita begitu dapat diperiksa ke lab Iya, gitu iya, ya. Oh, jadi memang itu ya biaya. Nah itu kemarin seperti apa yang biayain sekolah? Kalau Atau ada- untuk sebelum di publik ke sekolah itu yang biayanya dari kami sendiri, menyisihkan uang-uang jajan. Iya ya, semangat ya. Ya. Setelah itu ada bantuan dari pihak sekolah untuk membantu pengembangan lebih lanjut dari inovasi alat kami. Udah coba kerjasama dengan yang pihak-pihak terkait tentunya. Kalau kerjasama sih belum, tapi inovasi alat ini pernah dipubliskan di Institut Pertanian Bogor. Jadi kami pernah presentasikan alat ini di sana, ditonton oleh berbagai sekolah lain dari berbagai provinsi di Indonesia, dan ditonton juga beberapa dosen, rektor dan lain-lain di Institut Pertanian Bogor. Itu lomba. Ya lomba, seperti lomba. Oh, seperti lomba. Iya. Oh, jadi udah ke tingkat ini ya. Ya, tapi awalnya sebelumnya tuh gagal-gagal terus. Oh. Jadi Ya nggak apa-apa ya. Iya. Kalau kan gagal akhirnya kan bagus, ini jadi juga kan inovasinya. Memang kalau kita mencoba kan nggak langsung jadi Iya. ya. Yang penting adik-adik itu semangat. Kalau ini udah ada rencana buat diperbanyak, terus dijual di pasaran, udah ada rencana ke sana? kalau untuk rencana penjualan itu kayaknya belum, lebih ke pengembangan lebih lanjut, mempermaksimalkan metode-metode dalam alat itu, dan untuk menghasilkan air yang lebih jernih lagi dari sebelumnya. Gitu. Jadi maksudnya inovasi ini akan tetap terus diteruskan, Iya, dikembangkan sehingga menghasilkan mungkin dari metodenya ya, Iya. metodenya tadi ini mau dipersingkat Iya. lagi gitu agar lebih mudah ya, Iya. dan mungkin bisa direplikasi ke teman-teman yang Iya, lain benar. juga ya. Jadi memang saat ini belum ada ya, karena masih mau Dikembangkan lebih lanjut sebelum dikomersilkan ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, ini adik Julianto ya? Jonathan, Pak. Julianta ya? Jonathan, maaf. Jonathan, ada yang mau disampaikan kepada sahabat inovasi? Untuk sahabat inovasi, kita harus tetap semangat menciptakan riset-riset terbaru, inovasi-inovasi terbaru. Jangan mudah menyerah kalau gagal dalam melakukan riset. Dan untuk pemerintah lebih baik melakukan pengembangan lebih lanjut yang dari riset-riset yang telah diciptakan oleh peneliti-peneliti muda seperti kami, supaya membangkitkan rasa semangat dari kami peneliti muda untuk kembali menciptakan inovasi-inovasi dan riset-riset terbaru dan lebih bagus untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Oke, nah jadi bagi sahabat-sahabat inovasi yang tertarik dengan inovasi SWAP ini, atau mau belajar bagaimana tentang inovasi ini, nah adik-adik bisa hubungi kami kantor Balitbangda Provinsi Sumsel, atau menghubungi langsung adik kita ke nomor telepon. Ya, bisa. Bisa. Mungkin nanti setelah ini ada ya, atau langsung aja ke SMA-nya ya, ke SMA SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3. SMA Banyuasin 3 ya. Nah, jadi demikian perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh adik kita hari ini memberikan inspirasi dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan yang pasti jangan pernah takut untuk melakukan inovasi, berkreasi dan berkarya, karena kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikianlah acara kita hari ini. Sampai jumpa lagi di One Day One Innovation. Salam inovasi.